Ketegangan terjadi di kawasan Pondok Pol, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Ratusan anggota kelompok tani Limau Manis menghadang masuknya alat berat yang akan digunakan untuk mengolah lahan oleh TNI Angkatan Laut bersama PTPN Regional 1 Tanjung Morawa. Penolakan warga berujung perdebatan dan aksi saling dorong dengan pihak TNI Angkatan Laut serta PTPN Regional 1. Petugas Satpol PP Deli Serdang dan Polresta Deli Serdang turut berada di lokasi untuk mengamankan situasi. Di tengah ketegangan, mediasi dilakukan antara kelompok tani dengan pihak terkait. Namun, belum tercapai kesepakatan. Jangan balikkan, Bos. Bapak pakai seragam, Bapak tidak masyarakat. Bapak digaji oleh pemerintah. Apa sekarang, Pak? Lama. Udah lama. Tahu enggak? 30 tahun. 30 tahun. Tahun 2002. Dari awal, jangan diambil. Negara masyarakat. 25 tahun. Tahun 2002. Masih ada PTP. Sudah lama baru lakukan dengan PTP. Sekarang 20 tahun katanya. 5 tahun baru Ini sabar Pak, Bapak ngomong saya ngomong. Iya, oke. Kita darah rendah aja Pak. Kalau darah tinggi kita sama-sama enak nih. dingin, bukan rendah, dingin. Kalau kami punya alasan. Untuk mencegah situasi semakin memanas, alat berat yang sebelumnya akan masuk ke lokasi akhirnya berbalik arah dan meninggalkan kawasan tersebut. Kelompok tani menyebut lahan seluas sekitar 270 hektar itu telah mereka garap selama bertahun-tahun dan menjadi sumber penghidupan bagi ratusan keluarga. Di lahan itu warga menanam berbagai komoditas pangan seperti ubi kayu, jagung, cabai, serta tanaman lainnya. Kelompok tani mempertanyakan rencana pengelolaan lahan untuk program ketahanan pangan. Mereka menilai selama ini lahan tersebut juga telah dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai komoditas pangan bagi masyarakat. Kelompok tani berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas lahan, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari hasil pertanian di kawasan tersebut. Mereka meminta penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog dan tidak mengorbankan mata pencaharian warga. Kami tidak bersedia diambil oleh TNI Angkatan Laut siapapun karena kami dari sini makan puluhan tahun sudah kami kerjai untuk menanam ubi, nanam jagung, ketahanan pangan. Jadi lahan yang Ibu kerjakan ini udah lama Bu ya? Sudah puluhan tahun. Tidak pernah ada yang mengganggu. Baru ini ada yang ganggu. Jadi kalau kira-kira Bu diajak diskusi ataupun diajak apa, mau Ibu diambil lahannya kira-kira? Tidak Pak. Mau lah. Siapa yang mau? Tidak mau Pak. Bertahan Pak. Sementara itu pihak PTPN Regional 1 melalui kuasa hukumnya Tony Fendi Aulia dan Krani Kadafi menjelaskan bahwa lahan Pondok Pol Limau Manis memiliki status hak guna usaha yang diterbitkan pada tahun 1998 hingga 1999 dan disebut masih aktif. Lahan tersebut rencananya dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. HGU PTPN yang berada di Pondok Pol ini masih aktif dan sekarang ini lagi kita peruntukkan, kita baru bekerja sama dengan pihak Kodral TNI Angkatan Laut untuk program dari pemerintahan Bapak Prabowo untuk ketahanan pangan. Jadi kita sudah bekerja sama dengan legal dan memang diperuntukkan untuk ketahanan pangan, untuk tanam kedelai, tanaman ubi dan lain-lain. Sekitar hampir 300 hektar seluruhnya. Dan itu Bang masih aktif Bang, HGU-nya masih aktif. Oh, berarti ketika ini kan ini ada agak tadi ini kan ada kendala sama masyarakat yang kelompok tani kan. Ini apa, adakah penyelesaiannya atau gimana Bang kira-kira? Kita seumpamanya
langkah-langkah yang sudah kita setujui dengan pihak Kodral itu tetap langkah awal, tetap langkah yang persuasif, yang humanis, dan tetap menjaga keamanan masyarakat sekitar sampai jangan sampai terjadi huru-hara. Dan kita juga artinya kita mengusir masyarakat yang sudah lama di sini, kita tidak kosong-kosong saja, artinya ada juga kita memberikan tali asih atau kerohiman. Itulah bentuk kita menghargai masyarakat yang di sini yang sudah lama menguasai. Artinya kita tidak hanya mengusir mereka segitu saja, dan kita juga sudah membicarakan dengan TNI Kodral, TNI Angkatan Laut untuk memperdayakan masyarakat sekitar atau masyarakat yang terkena dari dampak ini. Maaf, bukan ganti. Asisten Teritorial Komando Daerah Angkatan Laut 1 Bayu dan Kepala Pusat Koperasi Angkatan Laut Komando Daerah Angkatan Laut 1 Eko C. Yudianto menyampaikan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pihaknya telah melakukan sejumlah sosialisasi dan mediasi dengan kelompok tani. Menurut TNI Angkatan Laut, pihak PTPN Regional 1 juga telah melakukan upaya pemberian tali asih kepada kelompok tani sebagai bagian dari proses penyelesaian. TNI Angkatan Laut menegaskan pengelolaan lahan tersebut ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah dan bukan untuk mengambil alih lahan secara permanen. Jadi yang selama ini PKS kami dengan PTPN bersama dengan Puskop Kodral 1. Tadi untuk pengelolaan lahan selama periode tertentu, Pak. Namun tetap seperti dari awal kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kita datangin para ketua-ketua kelompok tani. Dalam hal ini kami juga sudah datang bersilaturahmi ke kediaman Pak Umar Samosir. Kami juga sudah bersosialisasi kepada para kades, kemudian camat, sampai Bupati pun juga kita sudah bersilaturahmi untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran kita di sini. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi juga dengan Kapolres setempat bahwasanya kegiatan ini semua didukung oleh dari warga ataupun juga dengan instansi terkait Kabupaten Pemprov daerah sini, Pak. Maka contoh Bapak bisa kita lihat di sini, Pak. Ini salah satu bentuk cabai ini pesan daripada Pemkab Kabupaten Deli Serdang untuk menangani dampak inflasi, salah satunya cabai. Jadi kami bersama dengan Dinas Pertanian Pemkab Deli Serdang ya Pak ya, sini ya, Deli Serdang berusaha untuk mengembangkan cabai di lokasi tanah Limau Manis. Kita menyesuaikan dengan kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah. Bapak Presiden menekankan terkait masalah lahan pangan. Di lahan sini khususnya ini lahan PTPN, di mana PTPN bekerja sama dengan Kodral 1 dalam mengaplikasikan kegiatan di lapangan terkait masalah ketahanan pangan, dan kita merangkul masyarakat semuanya. Di sini ada lahan seluas 270 hektar, di mana lahan 270 hektar ini banyak oknum-oknum yang menempati di sini ya, untuk kepentingan pribadinya secara ini. Tapi secara garis besar kita mewadahi masyarakat secara luas ya, khususnya di wilayah sini kita ajak bersama-sama, kita bina bersama-sama, kita melaksanakan ketahanan pangan ini mulai dari sektor penanaman kedelai, penanaman jagung maupun penanaman singkong dan segala macam. Itu yang penting kita mendapatkan manfaat yang lebih ya. Kita juga mengajarkan terkait masalah budidaya kedelai, tanam kedelai, dan tidak menutup kemungkinan kita akan membuat semacam agrowisata maupun dari perusahaan kecil ya, pabrik pengolahan tempe, pengolahan tahu, dan itu menjadikan akses ya, menjadikan mendapatkan income bagi masyarakat ya. Terus juga kita merangkul masyarakat ini bisa bekerja, ya ibu-ibu rumah tangga, salah satunya itu bisa kita wadahi. Kita sudah hampir 3 bulan lebih ya kita melaksanakan sosialisasi, dan masyarakat sekitar ini setuju. Ya, di sini adalah masyarakat di luar wilayah ini yang kami lihat datangnya itu mereka ke sini. Ya, masyarakat di sini udah kita laksanakan sosialisasi
door to door, termasuk pada saat 3 minggu yang lalu kita juga melaksanakan konferensi pers di sini, ya kan, terkait masalah sosialisasi terkait bahan pangan ini, tidak kurang lebihnya. Ya, diharapkan kerjasama kita dengan masyarakat ini berjalan dengan baik. Meski demikian, kelompok tani tetap menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan lahan tersebut. Mereka berharap Bupati Deli Serdang maupun Gubernur Sumatera Utara dapat turun tangan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus tetap memperhatikan aspek hukum dan status lahan. Dari Deli Serdang, Bambang Syaputra, Orbit Digital memberitakan. Data lah itu kami. Setelah kita tahu di jarak masyarakat diambil di data. Soal tanah kami.